Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku yang berjudul Seni Berbicara Kepada Anak, Panduan Mendidik Anak Tanpa Ngegas. Nih, yes. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membacakan terkait dengan peralatan yang pertama, yaitu akui perasaan dengan kata-kata. Selanjutnya, peralatan yang kedua, yaitu akui perasaan dengan tulisan. Melihat perasaan dan keinginan mereka secara tertulis akan berdampak besar, termasuk bagi anak-anak prasekolah. Bawalah kertas dan pensil saat pergi berbelanja, sehingga Anda bisa menambahkan daftar keinginan anak. Anda pasti akan membutuhkannya saat secara tak terelakkan harus membeli kado ulang tahun untuk anak lain, sementara anak Anda harus menahan diri atas berbagai cobaan di toko mainan yang didatangi. Tapi bisa memahami keterbatasan keuangan Anda. Daripada menjelaskan kepada anak alasannya tidak perlu merengek meminta mainan baru karena ia baru saja ulang tahun bulan lalu. Dan mengapa ia tidak perlu bersikap manja. Lebih baik Anda menuliskan apa yang ia inginkan di daftar keinginannya. Anak akan merasa puas saat ia punya daftar keinginannya secara fisik. Anda bisa menempelnya di sebuah papan misalnya, dan mencoba memenuhinya satu persatu saat hari libur atau saat ulang tahunnya tiba. Tapi bukankah itu akan membuatnya mengira kalau semua keinginannya harus dipenuhi? Tanya Tony, peserta yang paling terus terang di kelompok kami. Sebaliknya, sahut saya, seberapa sering kita menyerah dan membeli barang-barang konyol yang tak berguna hanya untuk mencegah anak mengamuk di muka umum. Menuliskan keinginannya adalah cara lain untuk mencegah anak mengamuk tanpa memanjakannya. Anggap ini kesempatan untuk menerima perasaan dengan membatasi tindakan. Sebenarnya, mengakui perasaan anak-anak akan menolong mereka untuk menerima bahwa mereka tidak bisa selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Saat di toko mainan, Anda bisa berkata, "Oh, unicorn itu keren sekali. Kamu pasti menyukai kelap-kelip di surainya. Juga bintang merah muda dan orange itu sangat bagus. Ayo, tuliskan itu di daftar keinginanmu." Siapa tahu ia akan menabung dari uang sakunya atau memintanya dari Tante Berta pada hari ulang tahunnya. Atau bisa juga beberapa minggu atau bulan kemudian ia berubah pikiran dan menghapusnya dari daftar keinginannya. Yang paling penting adalah ia memiliki orang tua yang mau mendengar apa yang ia rasakan saat menginginkan sesuatu, serta mau menolongnya untuk mengembangkan salah satu kecakapan hidup, yakni menunda keinginan. Bagaimana pula bila salah satu anak memiliki kebutuhan sementara adik atau kakaknya tidak? Apakah kita perlu membelanjakan lebih banyak uang demi menjaga keadilan demi kakak atau adiknya tidak merasa terluka atau menjadi sedih? Dengan keterampilan ini, seharusnya kita dapat berempati secara jujur. Meski kamu tahu kamu belum perlu sepatu baru, pasti tak enak rasanya melihat saudaramu mendapatkannya. Ayo tuliskan warna yang kamu inginkan. Jadi kita sudah tahu mana yang akan kita beli saat kamu sudah memerlukannya.
Sementara setelah melalui sesi tentang mengakui perasaan ini, Michael, seorang ayah yang selalu bersemangat melakukan eksperimen, memberi laporan kepada kelompok kami. Kisah Michael, keajaiban kue. Anak saya yang berusia 2 tahun, Kara, menginginkan kue dengan coklat chip, dengan choco chips. Saya menulis kata kue pada selembar kertas, lalu memasukkannya ke sebuah bulatan yang tampak seperti kue. Ia menambahinya dengan menggambar choco chips. Ajaibnya, ia sudah senang membawa-bawa kertas itu kemana-mana. Satu kata itu menjadi seperti jimat ajaib. Biasanya ia tidak mau menyerah bila sedang menginginkan sesuatu. Tak peduli berapa kali kami memberitahu kalau kami sedang tidak memilikinya. Peralatan yang ketiga, akui perasaan dengan seni. Terkadang kata-kata, baik ditulis maupun diucapkan, tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan yang kuat. Jika Anda merasa kreatif, cobalah seni. Anda tidak harus menjadi sehebat Rembrandt, bahkan menggambar orang dengan garis-garis pun tetap oke. Maria adalah ibu dari Isabel yang berusia 1 tahun dan Benjamin, anak usia 3 tahun, yang bisa mengalami beberapa kali krisis dalam sehari. Kisah Maria, kecelakaan kereta api. Belakangan ini Benjamin terobsesi dengan kereta api. Ia suka membuat jalur kereta dan persimpangan yang rumit, mendorong kereta api naik turun bukit. Tetapi kadang rel atau kereta apinya hancur berantakan. Herannya Benjamin cepat mengamuk saat ketidakberesan itu terjadi. Lalu kereta api dan relnya bisa terbang ke udara. Kemarin lusa saya ada di meja dekat ia bermain kereta api. Saat itu keretanya sampai ke puncak bukit. Kemudian turun dengan cepat hingga lepas berantakan. Semua terdiam sejenak. Saya melihat Benjamin nyaris meledak. Karena sudah mengikuti pelatihan, saya tidak berkata, "Tidak apa-apa, kita bisa memperbaikinya lagi nanti, jangan khawatir." Itulah yang biasanya saya ucapkan. Lalu ia akan berteriak dan melemparkan barang-barang. Kali ini saya berkata, "Ah, menjengkelkan sekali. Kamu pasti tidak mau keretamu berantakan, kan?" Ia memandang saya, tetapi tidak berteriak. Saya punya sebuah papan tulis di sebelah meja tempat kereta tadi. Saya segera mengambilnya dan berkata, "Ayo kita gambarkan bagaimana perasaanmu." Saya menggambar wajah sedih. "Apakah sekarang perasaanmu seperti ini?" Ia mengangguk. Saya menggambar setetes air mata dari gambar matanya. Dan ia berkata, "Tambahi 1 tetes lagi." Saya menggambar lebih banyak air mata. Ia meraih kapur di tangan saya dan saya melihat secercah cahaya di matanya. Rupanya ia ingin menggambar tetes-tetes air mata yang besar-besar. Kemudian saya menggambar satu wajah lagi yang tidak begitu sedih. Saya menggambar wajah tersenyum karena Benjamin mulai tersenyum. Ia pun mulai tertawa geli. Kami pun kembali bermain dengan kereta api dan Benjamin tidak jadi mengamuk. Peralatan yang keempat yaitu berikan dalam fantasi yang tak dapat Anda berikan dalam realitas. Terkadang, seorang anak menginginkan sesuatu yang tidak mungkin disediakan oleh orang tua. Biasanya, yang pertama kali Anda lakukan adalah menjelaskan kepadanya mengapa ia tak dapat
atau seharusnya tidak atau tidak boleh meminta apa-apa yang diinginkan hatinya itu. Ini adalah pendekatan rasional. Jadi bagaimana hasilnya? Tidak terlalu baik, kata Anda. Anak-anak tidak bisa memahami alasan yang diberikan. Begitu Anda mulai menjelaskan, ia menutup telinganya dan berteriak. Anda tidak sendirian. Anak yang sedang marah dan emosional tidak bisa ditenangkan dengan ceramah yang beralasan. Alat yang paling baik digunakan dalam keadaan seperti ini adalah memberikan secara fantasi apa yang tidak dapat Anda berikan dalam realitas. Ketika balita Anda menangis di mobil karena tidak dibelikan permen yang ia inginkan di mall, maka tidak ada gunanya untuk menceramai atau berceramah tentang kerusakan gigi. Akui saja, permen itu tidak enak. Bukankah menyenangkan kalau kita bisa makan permen setiap hari dan gigi kita akan aman-aman saja? Apa? Oh, no, no, no. Permen itu enak. Bukankah menyenangkan kalau kita bisa makan permen setiap hari dan gigi kita akan aman-aman saja? Apa yang akan kita jadikan sarapan? Lollipop? M&M's? Lalu, apa yang akan kita makan nanti siang? Dorong anak Anda untuk ikut bicara. Saya ingat saat harus menyetir pulang dengan anak-anak sambil berfantasi mobil yang terbuat dari gula-gula. Bahkan jalanan pun diaspal dengan permen. Jika ingin ngemil di jalan, kami bisa saja berhenti sejenak, menggigiti sedikit bemper mobil kami, atau mencicipi sedikit bagian dari jalan. Sarah adalah seorang guru prasekolah yang merupakan anggota kelompok kami. Ia juga adalah ibu dari Sophia yang berusia 7 tahun, Jack yang berusia 5 tahun, dan Mia yang baru saja beranjak 3 tahun. Ia mengenang masa-masa ketika ia begitu tertekan dan tertolong oleh bantuan fantasi. Kisah Sarah, rumah pink. Saat anak kedua kami lahir, apartemen satu kamar yang kami sewa mulai terasa sempit. Kami pun mengambil keputusan besar untuk membeli sebuah rumah dan pindah ke situ. Rasanya sangat senang sekaligus cemas, karena kami harus menghabiskan sebagian besar tabungan untuk itu. Dalam perjalanan ke bank, hati kami pun masih berdebar-debar. Suatu pagi saat saya mengantar Sophia ke sekolah, ia merengek. Aku benci rumah baru. Saya tahu kalau anak kecil tidak suka perubahan, dan wajar bila Sophia merasa sedih ketika harus pindah. Tetapi pemikiran ini tidak kunjung meredakan kegelisahan saya. Saya memintanya untuk berhenti merengek. Lantas saya mulai berusaha menerangkan bahwa apartemen yang lama sudah terlalu sempit. Kondisi lingkungannya tidak baik, dan bahwa di rumah yang baru ia akan mendapat kamar sendiri. Saya terus saja berbicara hingga menyadari bahwa anak saya malah menangis. Seketika saya sadar, oh sayang, ternyata kamu betul-betul tidak suka rumah itu. Kamu mau memilih rumah yang lain? Ia berseru, iya. Apa yang kamu inginkan kalau diminta memilih rumah yang baru? Rumah seperti apakah? Pink? Oh, rumah warna pink. Iya, temboknya warna pink, atapnya pink, kasurnya juga pink. Bagaimana kalau rumputnya juga pink? Saya menawarkan lebih kepadanya. Bu, nggak ada rumput warna pink. Yang ada itu bunga warna pink. Lalu di sepanjang sisa perjalanan itu, kami asyik membicarakan segala hal di dalam rumah yang bisa berwarna pink. Suasana hati kami pun terselamatkan.
Setelah itu kami benar-benar membeli sebuah spray warna pink. Akhirnya saya mengantar anak saya ke sekolah dalam kondisi bahagia, bukan dalam kondisi sedih atau marah.